Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai fotografi dan teknik pengambilan gambar. Nah, fotografi atau fotos yang berarti cahaya dan grafien yang berarti menggambar, ini adalah seni atau proses melukis atau menggambar suatu objek dengan menggunakan cahaya. Ada beberapa langkah-langkah dalam belajar fotografi. Yang pertama, memerlukan kamera. Yang kedua, memahami tentang exposure cahaya yang merupakan inti dari fotografi. Yang ketiga, memahami mode-mode pengukuran cahaya dan autofocus dalam kamera. Yang keempat, memahami fokus atau depth of field dan faktor-faktornya. Yang kelima, mengetahui teknik pengambilan gambar. Yang keenam, mengetahui komposisi foto yang baik dan menarik. Yang ketujuh, memahami karakter cahaya, terutama arah dan intensitas cahaya. Yang kedelapan, mempelajari antisipasi dan mengambil foto pada waktu yang tepat. Yang kesembilan, belajar bercerita lewat foto, baik satu foto atau satu seri foto. Dan yang kesepuluh, memahami pengolahan foto dan efek digital. Oke, itu ada 10 langkah-langkah dalam belajar fotografi. Berikutnya, bagaimana prinsip kerja dari kamera? Yang pertama, cahaya yang masuk ke dalam kamera itu melalui lensa. Yang kedua, objek yang akan diambil gambarnya dapat dilihat di viewfinder. Yang ketiga, pada kamera analog, cahaya tersebut digunakan untuk membakar film. Dan yang keempat, pada kamera digital, cahaya diterima oleh sensor yang kemudian diubah ke data digital. Nah, data tersebut kemudian disimpan pada media penyimpanan seperti SD card. Oke, kita akan lanjut bahas mengenai jenis-jenis kamera. Yang pertama adalah kamera foto atau still photography. Kamera foto ini menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak atau still single picture. Nah, bahan baku penyimpanan gambar berasal dari pita seluloid sehingga setelah melakukan perekaman harus diproses lagi dengan pemrosesan secara kimiawi. Berikutnya adalah kamera film atau sinematografi. Kamera film ini memiliki bahan yang sama dengan kamera foto, namun hasilnya yang didapat berbeda. Kamera film menghasilkan gambar yang bergerak atau biasa disebut still motion. Oke, berikutnya adalah kamera video atau video fotografi. Nah, untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak atau still motion. Namun yang membedakan yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar, hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Ini biasanya ada di kamera Betacam, Mini DV, dan HD Cam. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai sudut pandang kamera. Yang pertama adalah normal angle. Nah, normal angle ini adalah posisi kamera yang sejajar dengan ketinggian mata atau titik pusat perhatian objek yang diambil. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Teknik ini tidak memiliki kesan dramatis, melainkan kesan yang wajar. Berikutnya, high camera angle. Nah, high camera angle ini adalah sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. Nah, teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai kerdil. Berikutnya, low camera angle. Nah, low camera angle ini adalah sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai agung atau prominence, berwibawa, kuat, dan dominan. Lanjut ke sudut pandang kamera bird eye view. Nah, bird eye view ini adalah teknik pengambilan gambar yang berada di atas ketinggian objek. Nah, hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil dan berserakan. Berikutnya adalah subjektif camera angle. Nah, ini adalah teknik pengambilan di mana kamera berusaha melibatkan penonton dalam peristiwa, seolah-olah lensa kamera sebagai mata si penonton atau salah satu pelaku dalam adegan. Oke, berikutnya adalah objektif camera angle. Nah, teknik ini merupakan teknik pengambilan di mana kamera menyajikan sesuai dengan kenyataannya.
Oke, kita lanjut ke frog eye. Nah, frog eye ini adalah sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Nah, hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. Berikutnya adalah over shoulder. Nah, over shoulder ini merupakan pengambilan gambar dari belakang bahu. Oke, berikutnya kita bahas mengenai bidang pandang. Nah, yang pertama adalah extreme close-up. Extreme close-up ini merupakan pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau bibir atau ujung tumit dari sepatu. Kemudian big close-up. Nah, ini adalah pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu. Kemudian close up ini adalah gambar yang diambil dari jarak dekat hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki yang bersepatu baru. Berikutnya adalah medium shot. Nah, medium shot ini adalah pengambilan dari jarak yang sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, misalnya dari perut atau pinggang ke atas. Kemudian medium close up ini hampir sama dengan medium shot jika objeknya orang dan diambil dari dada ke atas. Berikutnya ada knee shot. Nah, ini pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. Selanjutnya adalah full shot. Nah, full shot ini adalah pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Nah, berikutnya adalah long shot. Nah, long shot ini adalah pengambilan secara keseluruhan gambar diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang objek. Berikutnya adalah medium long shot. Nah, medium long shot ini adalah gambar yang diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang, maka tampak dari kepala sampai lutut. Selanjutnya adalah extreme long shot. Nah, extreme long shot ini adalah gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objeknya lagi tetapi latar belakangnya. Nah, dengan demikian dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Bidang pandang ini juga terdiri dari one shot atau pengambilan gambar satu objek, two shot pengambilan gambar 2 orang, three shot pengambilan gambar 3 orang, dan group shot atau pengambilan gambar sekelompok orang. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai gerakan kamera atau kamera movement. Yang pertama ada zoom in dan zoom out. Nah, zoom in dan zoom out ini maksudnya adalah kamera bergerak mendekati objek dengan menggunakan tombol zooming yang ada di kamera. Kemudian yang kedua adalah panning. Nah, panning ini adalah gerakan kamera yang menoleh ke kiri dan ke kanan dari atas tripod. Kemudian yang ketiga adalah tilting. Nah, tilting ini adalah gerakan kamera ke atas dan ke bawah, tilt up jika kamera mendongak, dan tilt down jika kamera mengangguk atau ke bawah. Berikutnya yang keempat adalah dolly. Nah, dolly ini adalah kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan rodanya. Dolly in jika bergerak maju, dan dolly out jika bergerak menjauh. Berikutnya yang kelima adalah follow. Nah, follow ini adalah gerakan kamera yang mengikuti objek yang bergerak. Ini terdiri dari crane shot dan fading. Crane shot ini gerakan kamera yang dipasang di atas roda crane. Sedangkan fading ini pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul dan fade out jika gambar menghilang. Serta crossfade jika gambar 1 dan 2 saling menggantikan secara bersamaan. Oke, yang keenam adalah framing. Framing ini adalah objek yang berada dalam framing shot. Frame in ini jika memasuki bingkai dan frame out jika keluar dari bingkai. Oke, itulah pembahasan kita kali ini di mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia tentang fotografi dan teknik pengambilan gambar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.